Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Deva Pramudita, NIM 2022 10370311501. Dari kelas 1J, Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dan moral dalam penggunaan teknologi informasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian etika. Secara bahasa, etika lahir dari bahasa Yunani ethos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan secara etika, sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam bermasyarakat. Dengan begitu, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab baik itu secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam masyarakat dan di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubung dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Kemudian pengertian moral. Moral adalah ajaran tentang baik baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral merupakan standar perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup secara kooperatif dalam suatu kelompok. Moral dapat mengacu pada sanksi-sanksi masyarakat terkait perilaku benar dan dapat diterima. Secara etimologi, moral berasal dari bahasa Latin mos jamak mores yang berarti kebiasaan atau adat. Kata mos atau mores dalam bahasa Latin sama artinya dengan etos dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Indonesia, kata moral diterjemahkan dengan aturan kesusilaan ataupun sesuatu istilah yang digunakan untuk menentukan sebuah batas-batas dari sifat peran lain, kehendak, pendapat, atau batasan perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik maupun buruk. Kata moral sering disamakan dengan kata etika karena kedua kata tersebut sama-sama mempunyai arti kebiasaan, adat, moral. Moral itu sendiri dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Di samping itu, terdapat kata yang berhubungan dengan moral yang merupakan kata berimbuhan yang berasal dari kata moral, yaitu moralitas. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Jadi, moralitas suatu perbuatan artinya segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya perbuatan tersebut. Etika dan moral. Kemudian ada etika dan moral dalam penggunaan teknologi informasi. Etika dan moral sangat diperlukan dalam penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Etika merupakan pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang buruk maupun hak-hak kewajiban, moral, akhlak yang harus disandang oleh seseorang maupun sekelompok orang. Sedangkan moral adalah ajaran yang baik dan buruk yang diterima umum atau yang menyangkut akhlak, budi pekerti, dan asusila. Jadi, orang yang memiliki etika dan moral tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan hasil karya hak cipta orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kemudian ada peran etika dan moral dalam penggunaan teknologi informasi. Eh, Yaitu yang pertama menghargai karya orang lain. Perangkat teknologi dan komunikasi seperti perangkat lunak atau program komputer merupakan suatu karya hak cipta atau karya intelektual yang harus kita hargai dan hormati. Karena perangkat tersebut diciptakan susah payah, pengorbanan, membutuhkan pemikiran yang lama, dan hanya orang tertentu saja yang membuatnya. Apalagi keberadaannya digunakan untuk kepentingan dan kemudahan masyarakat dalam melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan komputer. Sehingga perangkat lunak komputer atau program komputer itu menjadi suatu barang yang mahal dan berharga. Kemudian yang kedua, hak cipta perangkat lunak. Eh, Sebelum kita sampai pada penjelasan yang lebih luas lagi, kita harus memahami dulu tentang ciptaan-ciptaan atau karya apa saja yang dilindungi undang-undang pas menurut pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang seni dan sastra yang meliputi buku, program komputer, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya tulis lainnya. Yang kedua yaitu ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan yang sejenisnya. Dan yang ketiga ada alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, tata cara mengkutip atau mengcopy hasil karya orang lain. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan untuk mengkutip maupun mengcopy hasil karya orang lain. Jadi, kita tidak bisa seenaknya menggunakan hasil karya orang lain. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Namun sebelumnya ada ya beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum mengkutip atau mengcopy hasil karya orang lain. Hal-hal tersebut antara lain dalam pasal 14 Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002 menyatakan bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika pengumuman atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifat aslinya. Yang kedua, pengumuman atau perbanyakan oleh atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta dinyatakan dilindungi baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri. Yang ketiga, pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenisnya. Dengan ketentuan sumber harus disebut dengan secara lengkap. Kemudian dampak positif dan negatif dalam penggunaan teknologi informasi. Nah, yang pertama kita akan membahas dampak negatifnya dulu. Dampak negatif itu terbagi dalam menjadi beberapa bidang, yaitu yang pertama bidang pendidikan, yaitu mengendorkan keinginan belajar anak dengan adanya game online, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Setelah itu digunakannya pemakaian untuk melihat situs-situs yang ditunjukkan untuk orang dewasa. Jadi oh, situs jadi belum cukup umur gitu. Dan yang ketiga, keperosotan mental remaja. Selanjutnya yang kedua dalam bidang informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu oknum-oknum yang memanfaatkan situs seperti Facebook sebagai media perkenalan yang didasari modus penculikan. Yang kedua, merajalelanya aksi penipuan melalui situs tertentu. Dan selanjutnya, yang ketiga dalam bidang ekonomi. Yaitu yang pertama munculnya kecintaan pada produk-produk luar negeri. Yang kedua, banyaknya pengangguran karena orang yang tidak memiliki skill tidak diterima.
Kemudian yang keempat dalam bidang sosial, yaitu mengikuti gaya hidup luar negeri. Setelah itu dampak positif selanjutnya dalam dampak positif dalam penggunaan teknologi informasi. Eh, dampak positif dampak positif teknologi informasi terbagi menjadi beberapa bidang juga, yaitu pertama dalam bidang pendidikan, yaitu yang pertama menjadi metode-metode baru untuk dalam kegiatan pembelajaran sehingga kita tidak merasa jenuh. Yang kedua, efisiensi waktu karena tugas dapat dikirim melalui via online. Kemudian yang kedua, dalam kemudian selanjutnya dalam bidang informasi dan komunikasi. Yang pertama, dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari kita melalui telepon dan handphone. Yang kedua, mendapatkan informasi lengkap mengenai keadaan isi bumi melalui internet. Eh, selan- dan yang ketiga, memudahkan pelayanan perbankan. Jadi kita tidak perlu eh, berkunjung langsung ke bank untuk mengurus sesuatu gitu. Jadi kita bisa melalui link bank tersebut. Kemudian selanjutnya dalam bidang ekonomi. Yang pertama, peningkatan industrialisasi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, adanya persaingan antar perusahaan sehingga menjadi pekerja harus menambah skill. Ya. Dan selanjutnya dalam bidang sosial. Yang pertama yaitu kompetisi yang tajam sehingga mendorong generasi muda yang berwawasan luas. Dan yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri. Kesimpulannya adalah ketika etika dan moral yang lahir pada masyarakat sangat berpengaruh terhadap penggunaan teknologi. Sebagai pengguna teknologi, kita tidak dapat membendung kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi inilah yang menyebabkan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat di sekeliling kita. Kita juga merupakan pengguna dari teknologi informasi tersebut, hendaknya memperhatikan aturan-aturan yang berlaku, baik aturan tertulis seperti regulasi hukum maupun aturan tidak tertulis seperti etika dalam menggunakan teknologi atau cyberethics. Gunakan kemajuan teknologi informasi sebaik mungkin untuk menggali informasi-informasi atau mengetahui yang menge- menggali informasi atau pengetahuan yang belum kita ketahui. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.